Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Dini Nurdini, calon guru penggerak Angkatan 2 dari Kabupaten Bandung, akan memaparkan aksi nyata dalam modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang ke-1, facts atau peristiwa. Anak usia dini dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat, baik fisik maupun mental, maka tetaplah bila dikatakan bahwa usia dini adalah usia emas atau bisa disebut juga sebagai golden age. Pada standar pencapaian perkembangan pendidikan anak usia dini, kelompok usia 5-6 tahun disebutkan bahwa anak harus mampu menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal, yaitu mengenal suara-suara huruf dari nama benda-benda yang ada di sekitarnya, menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi atau huruf awal yang sama, memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf, membaca nama sendiri dan menulis nama sendiri. Tetapi tidak dapat kita pungkiri dengan metode pembelajaran yang diterapkan di sekolah saya memiliki beberapa hambatan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang orang tua inginkan, yaitu anak-anak belajar membaca dan menulis secara langsung. 2. Feelings atau perasaan. Saya merasa tidak nyaman dengan adanya dilema ini. Di satu sisi, saya ingin menerapkan kegiatan pembelajaran di TK dengan cara bermain, karena membaca dan menulis bukanlah tujuan yang sebenarnya dari penyelenggaraan pendidikan TK. Namun di sisi lain hal itu justru menambah daftar alasan karena terbenturnya dengan keadaan pola pikir orang tua yang menuntut anaknya agar belajar membaca dan menulis di TK. Saya harus berpikir ulang untuk melakukan hal tegas terhadap permasalahan yang saya hadapi. Yang ketiga, findings atau pembelajaran. Dalam hal ini, saya dapat menerapkan teori tentang pengambilan keputusan dalam pembahasan materi modul 3.1, yaitu mengambil 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, 3 prinsip resolusi, dan 4 paradigma. Menurut saya, masalah yang saya hadapi merupakan dilema etika dengan paradigma individu lawan masyarakat. Dilema jika saya mengambil keputusan terhadap peserta didik akan berimbas pada masyarakat atau orang tua murid. Prinsip yang saya terapkan adalah berpikir berbasis peraturan atau role-based thinking. Berikut adalah 9 langkah yang sebaiknya dilakukan sebelum memutuskan sesuatu. 9 langkah pengujian keputusan. 1. Nilai yang bertentangan. 2. Siapa yang terlibat. 3. Fakta-fakta yang terjadi. 4. Pengujian benar atau salah, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman koran, dan uji panutan atau idola. 5. Pengujian paradigma benar lawan salah. 6. Prinsip pengambilan keputusan. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Refleksikan. Kemudian yang keempat adalah future atau perubahan. Setelah saya mengikuti semua rangkaian kegiatan pembelajaran dalam materi modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya berharap mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memulai mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah saya, dan saya semakin yakin dengan keputusan yang saya buat. Semoga keputusan-keputusan yang saya ambil akan semakin menguatkan jati diri pribadi sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang meletakkan kepentingan murid sebagai yang utama, seiring dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari di modul sebelumnya.
Sebagai seorang pendidik, saya akan terus belajar dan berusaha menjadi suri tauladan bagi murid-murid dengan melakukan yang terbaik dan terus berpegang pada nilai-nilai kebajikan, dengan menerapkan model-model pembelajaran yang berpihak pada murid, supaya seluruh potensi yang ada pada diri murid berkembang secara optimal. Melalui kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangannya, untuk mempersiapkan murid yang berjiwa tangguh, mandiri, dan kreatif juga inovatif, dan senantiasa dapat mengambil keputusan yang efektif dan efisien. Berikut ini dokumentasi tentang kegiatan yang telah saya lakukan terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalam.